Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Wa ila jami'i man syahidina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa azwajina وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع أجدادنا في الدين والدنيا والآخرة شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan, di mana sampai pada pagi hari ini Allah berkenan membimbing kita dan terus membimbing kita. Allah berkenan menyayangi kita dan terus berkenan menyayangi kita. Sehingga pada pagi yang cukup dingin ini, rasanya hari ini lebih dingin dari biasanya. Namun waktunya kita harus meninggalkan tempat tidur. Kita pun meninggalkan tempat tidur demi untuk menyambut panggilan Allah. Dan ini tanda bahwa ada atau sudah terjalin ikatan kasih sayang, ikatan rahmat, ikatan kerinduan, ikatan harapan, khaufan wa tama'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasan kenapa kita bangun misalnya sebelum subuh. Karena punya penuh harap pada Allah. Dan juga khawatir terhadap kehidupan kita. Baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Itu orang ke pasar jam gede, kita jam 2 atau jam 1 bahkan udah ramai. Karena mereka satu sisi membawa harapan dengan dagangannya, dan juga khawatir kalau bangunnya terlambat, pelanggannya lari semua. Nah, kepada Allah hendaknya lebih dari itu. Lebih khawatir ketika Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita kalau kita bangunnya terlambat. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita kalau kita bangunnya terlambat. Kemudian kita lanjutkan di sini salat subuh berjamaah, kemudian masih duduk-duduk juga, nggak pulang. Tiada lain karena kita berharap kepada Allah, tama'an dan khaufan, takut kalau bekalnya kurang, takut kalau nggak barokah. Jadi ada harapan dapat barokah. Takut kalau Allah nggak mengampuni dan seterusnya. Itu hendaknya selalu kita bawa ketika kita beraktivitas apapun, khaufan atau ma'an. Terima kasih Allah,
Engkau telah memberikan rahmatmu berupa khaufan wa tama'an. Dan sungguh jemaah sekalian, khaufan wa tama'an hakikatnya adalah merupakan puncak dari kebahagiaan seorang mukmin, kebahagiaan seorang muslim. Jadi kalau dapat duit, bahagia, senang. Dapat kesehatan, bahagia, senang. Berkumpul dengan keluarga, bahagia, senang. Tetapi kesenangan yang seperti itu tidak stabil. Nah, ketika kesehatan berganti sakit, senangnya hilang. Ketika punya duit berganti dengan nggak punya duit, senangnya hilang. Berkumpul dengan keluarga berpisah, senangnya hilang. Maka itu bukan merupakan puncak daripada kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah ketika khaufan wa tama'an telah tertanam di dalam hati kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Khaufan dan tama'an ketika telah tertanam di dalam jiwa kita, maka dia tidak akan datang dan pergi. Dia akan selalu membersamai kita sampai kita menjadi orang yang akrab billah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang sedekat-dekatnya dengan Allah. Maka teman sekalian, bersyukurlah ketika telah ada khaufan, rasa takut kepada Allah, dan tama'an, rasa harap kepada Allah. Semakin besar khaufan kita, takut kita kepada Allah, dan semakin besar harapan kita kepada Allah, maka di situ semakin terasa bahagia. Jadi bahagia itu letaknya ada di ruhiyah, ada di jiwa kita, yang tidak bisa diombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Selanjutnya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah ajarkan kita agar kita merasa cukup bersama Allah, sehingga kemudian kita dicukupi oleh Allah. Jadi ada orang yang tidak merasa cukup dengan Allah, dia mencari kecukupan dari tempat lain, mencari kecukupan dari selain Allah. Maka sungguh sampai mati, bahkan sampai kehidupan setelah mati, tidak akan pernah cukup. Karena dia telah mencari kecukupan pada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa mencukupi, dia jadikan sandaran untuk mencari kecukupan. Maka tidak akan pernah merasa cukup. Oh, nanti kalau saya sudah punya rumah, sudah punya mobil, cukup. Ternyata setelah punya rumah dan punya mobil, masih nggak cukup. Kurang. Setelah punya rumah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Punya mobil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetap nggak cukup. Kurang. Nyatanya masih korupsi. Oh, berarti nggak cukup. Nah, ini karena salah bersandar di dalam mencari kecukupan. Maka sama sekalian hari ini temanya adalah cukuplah Allah yang membuat perhitungan. Biar yang hitung itu Allah. Kita mengikuti hitungannya Allah. Oh, saya ini kalau waktunya gunakan untuk sholat, nanti nggak cukup untuk mencari duit karena waktunya tersita untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Justru ketika kita menganalisa, menghitung dengan hitungan kita, tidak akan pernah sampai. Karena kita bukan ahlinya menghitung. Kita cuma bisa ngitung tapi bukan ahlinya. Innallaha sari'ul hisab.
Sesungguhnya hanya Allah yang paling bisa menghitung. Jadi kalau kita disuruh oleh Allah, disuruh bangun, kita bangun. Allah menyuruh kita ngaji, kita ngaji. Allah menyuruh kita kerja, kita kerja. Nah, itu baru nanti akan cukup. Maka cukupkan Allah yang menghitung. Cukupkan Allah yang mengkerangkakan. Kita tinggal copy paste saja. Jangan ngarang sendiri. Oh nanti justru yang terjadi kebalikannya. Ingin bahagia, oh enggak bahagia. Ingin cukup, enggak cukup. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fa yasfin. Wa idza maritu fa yasfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Sandaran kesembuhan bukan pada dokter, bukan pada rumput, bukan pada herbal, bukan pada obat-obatan. Ini pernah kita kisahkan bagaimana ketika Nabi Musa sakit gigi. Pertama sakit, ngadunya kepada Allah, minta kesembuhan. Disuruh Allah mengambil rumput untuk jadikan obat gigi, sakit gigi. Sembuh beliau. Ketika sakit lagi, nah dia ingatnya pada rumput. Oh, dulu saya sakit gigi, rumput ini menyembuhkan. Ambil rumput, gunakan untuk obat, tidak sembuh. Protes sama Allah. Ya Allah, dulu aku sakit pakai rumput ini kok sembuh. Sekarang sakit pakai rumput ini kok nggak sembuh. Iya, karena dulu kamu sakit, kamu lari kepada aku, minta kesembuhan kepada aku. Kamu tak suruh ngambil rumput itu. Dan rumput itu menyembuhkan atas izin. Sekarang kamu sakit, langsung ke rumput. Mana bisa rumput menyembuhkan? Jangan. Ingat-ingat kembali. Jadi ketika Allah katakan cukup, maka cukuplah. Kalau Allah katakan kurang, maka kuranglah. Maka kita lihat ayatnya mengenai cukup bersama Allah. Cukup Allah yang menghitung. Cukup Allah yang menolong. Di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 di ayat yang ke-39. Ini angkanya kelipatan 3 ya. Nah, suratnya 33, ayatnya 39. Ingatnya gampang. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba." Kita lihat dari potongan kalimat yang terakhir. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Cukupkan Allah sebagai pembuat perhitungan. Kita jangan mencari hitungan selain hitungan Allah. Karena akan salah. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 di ayat 18. Di sini Allah mengenalkan dirinya kepada kita dan memastikan dirinya kepada kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia adalah yang mengetahui persisnya hal-hal yang gaib yang nggak kelihatan. Jadi penyebab terjadinya suatu atau terjadinya sesuatu itu bisa zahir, bisa batin. Bisa sesuatu itu sesuatu yang nggak kelihatan. Misalnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau menyatakan, "Anni masyaniya syaitan." Sungguh telah menyerangku syaitan.
dari ilmu yang diajarkan oleh Allah, bahwa sakitnya Nabi Ayub itu bukan penyebab virus, penyebabnya bukan bakteri, penyebabnya bukan yang lain-lain yang dohir, tapi penyebabnya sesuatu yang gaib, yang gak kelihatan oleh mata. Penyebab sakitnya Nabi Ayub adalah setan. Sehingga dicari obat dengan obat yang biasa. Kalau bahasa sekarang obatnya medis, obat medis. Nggak sembuh. Sampai kecapean itu istrinya yang mencari obat. Kalau orang sekarang sakitnya diserang setan, dia mencari obatnya ke dokter. Dikasih obat macam-macam. Berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, dia nggak sembuh. Karena penyebabnya bukan bakteri, bukan virus, bukan medis. Penyebabnya non medis. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Termasuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Panjang ayatnya. Kita nggak percaya itu juga ada, kita percaya juga ada. Jadi adanya medis non medis bukan karena kita percaya atau kita nggak percaya. Kita nggak percaya, tetap aja ada. Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah dan rekayasa Allah. Maka kemudian karena yang menyebabkan sakitnya Nabi Ayub itu setan, maka penyembuhannya beda dengan penyakit yang disebabkan oleh virus atau oleh medis. Sehingga kemudian Allah menyuruh Nabi Ayub untuk menjejakkan kakinya ke bumi. Oh, ini jadi kalau ada apa itu ilmu menjejak bumi, sudah ada dalam Quran. Jejakkan kakimu ke bumi, kemudian keluarlah air. Kemudian Allah menyatakan minum air itu sebagiannya dan mandi sebagiannya dengan air itu. Maka sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Allah yang mengetahui penyebab-penyebab bencana. Orang ngotot, oh itu Aceh, Medan, mana lagi kemarin? Sumbar Padang. Penyebabnya karena penebangan hutan sembarangan. Bisa jadi itu. Tapi itu penyebab dohiriyah. Penyebab utamanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Penyebab utama musibah atau penyebab utama bencana apapun, musibah apapun, tidaklah menimpa kalian suatu musibah, kata Allah, kecuali atau apapun yang menimpa kalian berupa musibah, fabima kasabat aydikum, itu semua karena berawal dari dosa-dosa kalian. Dosanya termasuk tadi gundulin hutang, itu termasuk dosa. Tapi juga ada dosa-dosa lain yang digabung jadi satu. Sehingga kemudian yang terkena pun bukan cuma orang yang gundulin hutang. Oh enggak usah, yang gundulin hutang enggak kena, dia ada di Jakarta. Belum kena. Allah akan hukum mereka, orang-orang yang merusak alam. Nah, jadi kalau kita mengetahui sebab sesuatu karena hanya zahiriyahnya, nggak akan menyelesaikan masalah. Oh itu orang kena tsunami karena tinggalnya di pinggir laut. Padahal tsunami Allah datangkan bukan karena dia di pinggir laut. Bertahun-tahun nggak pernah kena tsunami. Karena dosanya sudah keterlaluan. Allah suruh air laut untuk ngamuk gitu. Akhirnya orang itu kena tsunami. Kalau Allah tahan laut, enggak akan, tsunami itu akan menghantam. Karena Allah suruh. Tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini berjalan sendiri tanpa disuruh oleh Allah. Kemudian
Kemudian dia lari menjauhi daripada lautan. Dikira mereka kena air itu karena dekat laut. Lari ke daratan, jauh dari laut. Tapi Allah tetap hukum. Kalau kemarin Allah suruh air laut, sekarang Allah suruh air hujan. Air hujan guyur dia, banjiri dia, hancurkan rumahnya dengan airmu. Hancur juga. Masih berpikir, oh ini penyebabnya karena kita berada di lembah. Tadi jauh dari laut, setelah pindah jauh dari tadi dekat dengan laut jadi kena air laut. Sekarang pindah jauh dari laut, tapi masih di lembah. Jadi kita masih kena bencana. Sudah kalau gitu kita pindah ke puncak-puncak supaya nggak kena bencana. Dia bikin gua-gua di gunung-gunung yang sangat kuat. Yang kalau ada hujan nggak bakalan kena banjir. Rumahnya langsung di gua-gua gunung-gunung. Jadi nggak bakalan ke bawah arus, nggak bisa diratakan oleh tanah, dirasakan oleh air hujan. Air hujan nggak mampu untuk meratakan gunung. Dikira itu penyebabnya karena air hujan. Begitu sampai di pegunungan-pegunungan, Allah kasih hukuman juga karena mereka belum ngerti bahwa bencana itu penyebabnya dosa. Akhirnya kata Allah, bumi, goyang dia goyang. Goyangnya kencang. Tidak susah, dikoncang-koncang. Akhirnya pada mati ya, kena goncangan yang sangat dahsyat. Sebagian gunungnya juga runtuh karena buminya bergoyang. Jadi kita harus tahu penyebabnya adalah alimul ghaib. Dia yang maha mengetahui kegaiban. Mau lari kemanapun kalau kita berbuat dosa, dan Allah mengendaki wa yu'adzibu may yasha, akan dihukum oleh Allah. Dan kalau Allah mengendaki wa yaghfiru liman yasha, akan diampuni oleh Allah. Sehingga tidak akan kena bencana. Jadi bencana pada hakikatnya adalah Allah menampakkan sebagian kecil daripada dosa-dosa kita supaya kita bertobat kepada Allah. Itu sama sekali. Jadi cukupkan Allah, dia yang mengetahui yang gaib, alimul ghaib wa syahadati, dan yang nyata. Nah, jemaah kita jangankan yang gaib, yang nyata saja kita nggak tahu. Yang nyata saja kita sering kali nggak tahu. Maksudnya yang bukan gaib. Saya kemarin itu naik pohon sawu, ngambilin sawu, ada semutnya. Ketika ada semut yang ke tangan, ya saya gini, ya kan dia gigit juga, gatel juga nggak enak. Yang di sini ya saya giniin juga, aman. Jadi ngambil sawu aman. Semutnya yang gigit udah saya matiin. Merasa aman. Hitung dengan analisa kita. Allah punya hitungan lain lagi. Beda lagi hitungan Allah. Begitu turun, saya geser tangga. Langsung tiba-tiba kaki saya diantuk tawon. Nggak tahu tawon datangnya dari mana. Nggak ada sarang di situ. Di atas juga nggak ada tawon terbang-terbang. Nah, tawon kalau mau ngantuk kan di atas. Oh, kita kalau memang ada sarangnya di situ, diantuknya di atas. Di atas nggak ada tawon terbang-terbang. Begitu ke bawah, kita geser tangga, langsung diantuk. Lah, ini tawon datangnya dari mana? Dan tawonnya bukan tawon biasa. Karena ini boleh dibuka itu. Saya lihat itu, saya cari di Google. Karena saya rasanya setelah diantuk tawon itu rasanya nggak karuan. Saya penasaran cari di Google. Ternyata tawonnya namanya tawon Vespa. Yang tengahnya ada kuningnya ini. Oh, ini kok saya sering diantuk tawon balu, tawon macam-macam. Tapi nggak kayak gini rasanya. Masa diantuk tawon, bekas antupannya kan cuma sejarum gitu. Kena air, pegelnya sampai ke pinggang. Oh, ini apa-apaan ini? Tawon apa ini? Kakinya juga begitu pegel itu, sepanjang kaki dari ujung yang dianukan, ujung kaki ini, ujung jari yang diantuk. Itu seluruh kaki itu sakit, kayak seakan-akan mau lumpuh gitu. Saya cari penasaran di Google.
Google yang benar ya, kadang Google ada bohong juga, tapi ini benar ya. Ternyata di Sidoarjo 2 orang kena tawon Vespa, mati dua-duanya. Oh, berarti nggak sembarangan. Tentara di hutan lagi latihan perang, diantuk tawon Vespa langsung lumpuh. Saya bilang sama istri, kalau saya mati titip anak-anak. Karena benar-benar rasa, wah luar biasa. Baru kali itu saya merasakan tawon. Saat saya kemudian ambil air wudhu, saya sholat, saya zikir. Apa ya Allah penyebabnya ini? Ya memang semua musibah karena dosa. Udah tahu. Tapi dosa yang mana? Oh ternyata kamu tahu nggak? Kamu kebanyakan bunuh semut. Kebanyakan bunuh semut itu gara-garanya. Wala nudhiqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Allah akan menghukum kepada orang-orang yang berbuat dosa. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat. Nabi Adam alaihissalam menyatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini gara-gara dosa ini saya dipisah sama istri saya. Gara-gara dosa saya dilempar ke bumi ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, bimakna wala tarhamna, sekiranya engkau tidak menyayangi kami, ya Allah, dosa saya ini dibilangin jangan mendekati hadi sajarah, mendekati pohon ini, bukan cuma mendekati, malah makan buahnya. Deket aja nggak boleh, apalagi makan buahnya. Kira-kira kalau Nabi Adam tahu dengan mendekati pohon sajarah itu atau memakan buah huri itu, beliau akan dipisah dengan istri yang sangat disayangi selama 300 tahun. Kalau beliau tahu, kira-kira beliau mau nggak makan buah huri? Nggak mau. Nanti kalau kamu ngambil itu, nanti kamu terpisah dengan istri kamu selama 300 tahun. Mendingan nggak makan daripada bisa sampai 300 tahun. Kalau Nabi Yunus tahu ketika beliau marah akan dilempar ke laut dimakan ikan, kira-kira beliau jadi marah nggak? Enggak berani. Nah karena beliau nggak tahu, akhirnya beliau marah. Oh ternyata marah itu luar biasa akibatnya. Oh ternyata maksiat kepada Allah ada hukumannya. Menjadi pelajaran buat Nabi Adam, menjadi pelajaran buat Nabi Yunus. Saya baca dua-duanya itu, doanya itu, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, salah saya. Ternyata nggak boleh bunuhin semut. Ya, kalau bunuh yang gigit saja boleh. Ini yang gigit nggak gigit, pokoknya nempel semuanya di laut. Ini mati semua. Saya ingat sama Dr. Husnul Hakim, salah satu seorang mufasir. Ketika saya undang ke rumah, ada semut yang berada di tembok, beliau mau duduk, itu mau tak sapu itu. Kata Dr. Husnul, jangan, gak usah disapu, nanti dia akan pergi sendiri. Saya ingat itu akhirnya, nyapu saja nggak boleh, yang ada di tembok, disapu aja nggak boleh. Apalagi dibunuh tadi. Karena semut beda dengan tikus. Ya, kalau tikus memang harus dibunuh. Beda dengan ular, harus dibunuh. Beda dengan nyamuk. Kalau nyamuk nggak apa-apa, bunuhin aja karena itu aman. Semut beda. Ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama tentaranya, semut-semut pada berbicara, masuk ke liang, masuk ke rumah. Ada tentaranya Nabi Sulaiman. Nanti kalau kamu di luar keinjek. Keinjek kan berarti nggak sengaja. Kali ini kan saya sengaja. Dengar seperti itu, Nabi Sulaiman tertawa, tersenyum mendengar dialog antara semut dengan semut yang lain. Beda dengan Mama Gufron ya. Dengar semut, katanya semutnya begini. Beda. Hanya artinya keakraban semut dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bukan hewan yang harus kita bunuh. Dan gak boleh dibunuh kecuali yang gigit. Ada hadisnya, ketika kita naik
ke satu pohon mangga, mau panen mangga, kita nggak boleh itu membakar rumahnya. Dibakar rumahnya mati semua. Kamu boleh bunuh semut yang gigit kamu, yang nggak gigit nggak boleh. Oh, ini belum gigit, udah dibakar semua, mati semua, nggak boleh. Ya Allah, saya salah bunuhin semut. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan engkau tidak menyayangi kami, celaka saya. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh saya akan termasuk orang yang rugi, di mana celaka. Celakanya bisa jadi lumpuh tadi, bisa jadi mati. Maksudnya, ya sudah ya Allah, aku ngaku salah. Jangan kau jadikan gigitan atau antupan tahun ini menjadi sesuatu yang mencelakaiku dan mencelakai keluargaku. Baca juga doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Engkau Maha Suci, Engkau Maha mengetahui. Aku nggak tahu. Kalau kata istri saya, kalau tahu tadi panen sawo, kemudian diantuk tawon begini jadinya, mendingan gak usah makan sawo, kata istri saya. Udah terlanjur kamu ngomong begitu. Ngomong dari pertama, kan gak tahu. Ya, saya juga gak tahu, kalau sawo begini, disuruh ngambil sawo, saya juga gak mau. Akhirnya sampai sekarang itu masih banyak sawonya pada jatuh, biarin gak diambil. Karena kemarin 1 minggu saya sakit. Gara-gara diambil itu. Nah ini sama sekalian, alimul ghaibi. Kita taubat kepada Allah. Dan hasilnya setelah kita taubat, alhamdulillah, nggak lumpuh, nggak mati. Hari ini bisa ngajar. Kalau mati ya nggak ngajar. Lumpuh mungkin nggak ngajar sudah. Nah jadi kita cukupkan hitungan apapun kepada Allah. Alimul ghaibi wa syahadati. Karena dia yang Allah yang mengetahui, yang gaib. Ya tadi jangankan yang gaib. Awon yang ada di anak saya nggak gaib aja, saya nggak tahu, apalagi yang gaib. Tawon kan kelihatan, tapi saya nggak tahu ketika itu betapa makhluk sebesar tawon Vespa nggak kelihatan oleh mata. Kalau kelihatan ya nggak saya injek tadi. Dan kalau gue diinjek, yo nggak gigit atau nggak ngantuk. Tapi persoalannya bukan gigit nggak gigit gara-gara dosa kamu, jadi kamu nggak lihat gitu. Jadi penyebabnya bukan tawon, yang penyebabnya kan dosa. Apalagi binatang-binatang yang sangat kecil seperti kemarin virus COVID itu kan kelihatan. Walaupun itu nggak gaib karena masih bisa diteliti dengan alat, masih kelihatan oleh alat. Jadi apalagi yang gaib, yang nggak gaib aja kita nggak tahu. Maka jangan pernah kita mencukupkan analisa hitungan kita. Analisa serahkan kepada Allah. Minta ilmunya kepada Allah, minta pengetahuan kepada Allah. Alimul ghaibi wa syahadatin. Nah ini ada di belakang Azizul Hakim. Ya di dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 18. Cukupkan kita mengikuti kerangka Allah karena Allah Al-Aziz. Nah kalau kita lihat tafsirnya Al-Aziz, maknanya adalah Allah Maha Perkasa di dalam menghukum orang-orang yang berdosa. Salah satu makna Al-Aziz. Jadi ketika Allah telah menentukan hukumannya, waktunya, jenisnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari. Dan kalau sudah terkena dan Allah belum berkenan mencabut hukumannya, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghilangkan. Nah ini, oh dikira itu siapa itu? Mantan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin. Oh, penyakit mah gampang. Ternyata koma sampai 8 tahun, sampai mati dia koma. Gak mampu walaupun dia seorang, kalau di Indonesia RI 1. Kalau di sana Turki 1 ya. Kok Turki 1? Israel 1. RI 1 kalau Allah belum mencabut apanya itu? Bekas RI 1 ya. Penyakit apa? Penyakit kulitnya. Kalau Allah belum berkenan mencabut, tidak akan hilang. Bisa sampai mati. Jadi harus sadari dulu
Ini penyebab saya kena penyakit kulit kayak gini apa? Kalau kita masih mengatakan penyebab adalah bakteri dan Allah marah, nggak akan dicabut. Dia harus memposisikan seperti Nabi Adam tadi, ngaku salah. Sorry, saya tadi ngikutin jejak Nabi Adam, ngikutin jejak Nabi Yunus, ngaku salah. Ini kuntu minal dzalimin, sungguh ya Allah saya telah zalim, saya telah menganiaya diri saya. Saya salah ya Allah, saya minta ampun. Baru Allah selesaikan itu penyakitnya tadi, diantuk awan selesai, tanpa obat. Ya, saya nggak pakai obat itu. Jadi pakai pikir saja, karena penyebabnya udah jelas. Pakai obat juga boleh sebenarnya itu, untuk racun tawon bisa. Ishak Robin merasa nggak punya salah dengan Allah. Penyebabnya karena itu diusahakan kemana-mana nggak sembuh sampai mati. Padahal dia mau kembali kepada Allah di dalam surah, yakni surah Hud, ayat yang ketiga. Allah menyatakan, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum matan hasanah. Hei orang yang bersalah dan kamu telah mendapatkan hukuman, hendaklah kamu ngaku salah di hadapan Allah, minta ampun dan kembali kepada Allah. Jangan mencari obat atau mencari cara selain kepada Allah. Oh ini saya bangkrut itu karena saya jualan tempatnya kurang strategis. Bukan itu, karena Allah ingin menghendaki ujian kepadamu. Kamu banyak makan uang orang, sekarang dibikin bangkrut. Cari tempat yang strategis, sampai modalnya habis berpindah-pindah dari tempat yang selalu nggak pernah dia bisa bangun lagi. Karena bukan masalah tempatnya, masalah dosanya itu. Kan'an dikasih tahu sama Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an sini masuk perahu, nanti kamu selamat. Minta ampun sama Allah, masuk perahu. Kalau bahasa anak muda sekarang enak saja, emang siapa Allah? Banjir ngapain masuk kapal? Masih ada gunung, saya kuat, saya bisa renang. Masih ada puncak-puncak. Nggak ada ceritanya hujan, air hujan nenggelamin gunung. Dari dulu nggak ada kata-kata. Sampai sekarang juga nggak ada. Air hujan nenggelamin gunung nggak ada. Dari dulu dan sekarang juga nggak ada. Tapi ada ketika zamannya Kan'an. Karena Allah menghendaki Kan'an itu kalau nggak mau masuk perahunya bapaknya dengan bertobat minta kepada Allah, dia akan dibinasakan. Dikirain pengalaman analisa, nggak ada ceritanya air hujan bisa nenggelamin gunung. Apa yang terjadi? Dari gunung yang rendah dia naik, tenggelam gunung yang rendah, pindah ke gunung yang sedang, naik air yang dari hujan itu menenggelamkan gunung yang sedang, sampai gunung yang paling tinggi dia naikin. Pun demikian setelah gunung tenggelam terus, dia nggak bisa lari kemana, airnya tenggelam. Dikira air itu terjadi karena alam, tidak, karena perintah Allah. Ini sama sekalian. Maka hati-hati dengan Al-Aziz. Allah yang maha menghukum, yang kalau sudah ditentukan hukumannya, tidak ada orang yang bisa mengelak. Orang yang menggunduli hutan, jangan enak-enakan. Itu orang yang hutannya digunduli pada kebanjiran, kamu belum kena. Kalau kamu nggak taubat, kamu nanti akan kena. Mungkin bukan banjir, mungkin penyakit, mungkin kecelakaan, mungkin kesambar petir. Maka Al-Aziz sebagai orang yang telah mengetahui akan mencukupkan kekhawatirannya. Cukup dengan Al-Aziz kita takut. Kita nggak perlu takut kepada selain Al-Aziz. Karena selain Al-Aziz tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang ingin menangkap Nabi Muhammad SAW. Ingin membunuh beliau. Rasulullah, beliau menjauhi orang yang menangkap dengan jalan kaki. Dihitung, dikejar oleh orang yang pakai kuda atau pakai unta. Dengan kecepatan yang lebih cepat daripada jalannya manusia. Oh itu ada, Muhammad ada di sana. Sebentar lagi kena. Hitungan dari hitungan orang kafir. Begitu ada gua langsung nyelinep tuh. Tadi kemana Muhammad? Itu tadi tinggal berapa meter kok? Oh nggak ada, hilang kemana? Nggak mungkin.
berdiri di depan gua. Di sini nggak ada yang bisa melindungi Muhammad kecuali gua ini. Kalau lari ke sana kelihatan. Ini paling di dalam gua ini nih Muhammad. Kata orang kafir. Tapi dibelokkan pikirannya. Orang lain mengatakan, nggak mungkin Muhammad masuk ke sini. Karena itu di depan ada sarang laba-laba. Kalau Muhammad masuk ke sini, sarang laba-labanya masih bolong. Kita nggak perlu capek-capek nyari ke dalam. Ada sarang laba-laba. Nggak mungkin masuk ke dalam. Allah merekayasa. Maka Abu Bakar yang tidak mengetahui bagaimana Allah itu alimul ghaibi wasyahadati, gemeter juga. Gimana ini Muhammad kalau mereka masuk kena kita? Nggak usah khawatir, Allah bersama kita. Satu orang kenal dengan Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Satu orang belum mengetahui. Disinilah Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Rasul menyatakan tenang, kita bersama Allah, Abu Bakar langsung tenang. Itulah hebatnya Abu Bakar. Ketika diajarkan ilmu, langsung masuk ke dalam hati. Kalau kita dikatakan tenang, masih tetap aja gemetar. Bagaimana? Dikasih itu tetap aja gemetar. Bebel, ya kita itu bebel, banyakkan dosa. Ya udah kalau kita kebanyakan dosa, ya nggak cukup sekali ngajinya. Harus berkali-kali, sampai kemudian ayat itu tembus ke relung hati kita. Jangan pernah putus asa. Nah, jemaah sekalian, jadi Al-Aziz cukup membuat kita khauf. Saya takut sama Al-Aziz. Kenapa? Dosa saya banyak. Takutnya Allah menghukum saya. Karena Allah menyatakan, saya fuli mayasya wa yu'adzibu mayasya. Kalau Allah mengendaki, Allah akan mengampuni dosa saya sehingga saya nggak kena hukuman. Tapi kalau Allah mengendaki, Allah akan mengadab saya. Itu yang saya takutkan. Saya takut terhadap Al-Aziz. Begitu juga orang yang dikasih penyakit. Segera kembali kepada Allah. Agar Allah tidak menimpakan adab yang lebih besar. Karena fa'in tawallau di ayat yang ketiga surat tadi. Kalau kamu orang yang sudah dihukum oleh Allah dengan sebagian kecil dosamu berupa bencana atau musibah. Kok kamu gak mau tobat, gak mau aku salah. Maka kata Allah melalui lisan Nabi-Nya, ini akhafu alaikum adzab yaumil kabir. Aku sangat takut, sungguh aku sangat takut. Kalau kamu nanti akan ditimpa dengan adab yang lebih besar lagi. Sebagaimana Fir'aun. Dikasih musibah, banyak musibah. Fir'aun sebelum ditenggelamkan. Tapi nggak sadar, akhirnya udah terakhir tinggal ditenggelamkan sama Allah. Maka takutlah kita kepada Al-Aziz. Cukuplah Allah yang kita takuti. Karena selain Allah, selain Al-Aziz, tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita. Orang kafir yang tadi ingin mencelakai Nabi, ketika Allah mencegah, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Disimpangkan pikirannya. Semua orang kejar ingin bunuh Nabi. Nabi nggak pernah terbunuh. Semua orang ingin menggal kepala Nabi di medan perang. Tapi sampai Nabi wafat, nggak ada yang berhasil memenggal leher Nabi. Abu Bakar ingin jatuhin batu. Awas nanti Muhammad kalau lagi sholat gede itu kepalanya biar pecah. Begitu Nabi lagi sholat, dia naik ke Ka'bah, ingin jatuhin kepala Nabi. Begitu mau jatuhin ada unta, langsung lari terbirit-birit. Allah memperlihatkan unta, padahal nggak ada unta di situ. Diperlihatkan kepada Abu Jahal. Takut dia dengan unta. Dia mau dipukul sama unta, mau ditelan sama unta, lari dia jadi. Ini cuma sekali. Cukuplah kita takut kepada Al-Aziz. Nah kemudian yang kedua di ujung ayat sama sekalian ada Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Al-Aziz kan maha perkasa itu. Kan Asmaul Husna ya. Kalau Al-Hakim artinya apa? Maha Al-Hakim. Maha bijaksana. Allah sangat bijaksana kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau tadi Al-Aziz, Allah maha perkasa untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Maka takutlah. Karena kita itu banyak dosanya. Orang yang sudah kenal Al-Aziz, tiap malam, tiap hari, Khauf selalu membersamainya. Khawatir, takut Allah menimpakan hukumannya. Atau kalau sudah dikasih bencana musibah, takut Allah memperbesar hukumannya. Karena musibah itu hanya penampakan sebagian kecil dari dosa kita.
Sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk minimalisir dosa-dosa. Dosa tangan, dosa mata, dengan dosa telinga. Kita minimalisir. Main game, tangan udah tua, udah mau mati main game. Ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung ini gamenya, masih main game. Jadi panggil suruh sholat. Akhirnya main game, malaikat Israel datang. Matinya lagi main game. Ini gak punya rasa takut kepada Allah. Udah saatnya dipanggil sama Allah, udah gamenya nanti lagi. Sholat. Kalau perlu udah gak usah main game lagi, udah tua. Yang kalau dulu game itu, permainan itu udah zamannya anak-anak lah. Udah tua, ada waktunya kita berbanyak ibadah. Game itu kan permainan itu dunia anak-anak. Karena anak mau main game 24 jam juga gak ada hukuman. Gak dosa anak-anak main game. Kalau kita udah tua kok masih main game. Atau susah Ustaz karena itu hobi, ya udah dikurangi. Itu jangan sampai main game ganggu sholat jamaah. Waktu sholat jamaah nggak sholat jamaah karena main game. Nah, Al-Hakim sama sekalian lebih dari itu memberikan semangat support yang luar biasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meningkatkan kalau dikatakan ibadah-ibadah baik yang kecil, yang sedang maupun yang besar. Hanya sekedar mengambil sobekan kertas di atas karpet karena habis ada anak TPA, karpetnya ada sobekan kertas, ada patahan pensil. Nah kita melihat, karena kita lihat Al-Hakim, oh ini buat sujud, gak nyaman kalau ada sobekan kertas, gak enak kalau ada patahan pensil, diambil. Kenapa? Berdasarkan Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, bisa jadi amalan-amalan yang besar kita ada riaknya, ya infak 100 miliar, bisa ada riaknya itu. Ketika orang memuji bangga, hilang pahalanya ketika kita riak. Karena ini yang pantas diriakkan. Apa korban sapi paling besar? Sapi berapa? 1 ton atau 2 ton, 3 ton. Ketika orang memuji, ria, bangga, hilang pahalanya. Korban sapi, harganya ratusan juta. Tapi kalau menyingkirkan tadi, mengambil patahan pensil, apa yang mau diriakan? Diketawain sama anak kecil kalau kita riak. Jadi ketika kita mengambil sobekan kertas atau pensil, bersih hati kita dari riak. Karena nggak pantas diriakan. Ternyata yang menyebabkan kita masuk surga bukan korban sapi karena riya. Ternyata karena mengambil patahan pensil. Maksudnya dengan Al-Hakim jangan pernah kita pernah meremehkan amalan itu. Karena bisa jadi amalan kecil itulah yang menjadi penyebab terhapusnya dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Perbuatan baik yang mana? Perbuatan baik yang disandarkan pada Al-Hakim, yang berharapnya penuh kepada Allah. Walaupun perbuatannya kecil, tapi itu ternyata yang bisa menghapus dosa segunung. Mana bisa Pak Ustaz, uang cuman mengambil patahan pensil kok bisa menghapus dosa segunung? Bukankah Allah menyatakan yudha'ifu lakum, melipat gandakan? Ya memang pensil sekecil itu tidak berkeringat kita menyingkirkan patahan pensil. Tapi ketika ikhlas Allah berkehendak dilipat gandakan melebihi orang yang beramal dengan tadi beramal sampai 2 ton misalnya. Dan ini hadisnya ada, banyak hadisnya. Salah satu saya nukilkan misalnya. Nah ini hadis riwayat Bukhari. Saya baca terjemahannya aja. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapat sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya. Maka Allah dengan sifat syakurnya atau dengan asma syakurnya, Innallaha ghafurun syakur, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Gara-gara menyingkirkan duri di jalan. Dan ini banyak hadis yang serupa ini. Ada juga gara-gara orang
menyingkirkan duri, orang itu masuk surga. Bukan gara-gara hajinya nggak diterima oleh Allah. Misalnya gitu ya. Orang haji kok yang dipikirin keluarganya di rumah. Pengang. Kamu kenapa? Itu yang lain pada musik. Aku kangen sama istri saya. Kangen sama anak saya. Gimana kamu? Ini cerita benar ya ketika saya haji. Ada orang yang lain pada rajin ke masjid. Pengang. Main HP. Sayang. Udah mengorbankan waktu, mengorbankan duit. Karena itu hajinya dibayarin sama pemerintah. Nah, istrinya gak ikut. Kangen sama yang di rumah katanya. Kamu kalau begitu mendingan gak usah haji, capek-capek kamu. Nah itu apa? Nah jadi di sini wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung, pembuat perhitungan. Ini sekarang surupnya itu jam berapa? 3.3 ya, berarti sudah ya. Sebentar lagi saya kasih penutupnya supaya ada sesuatu yang kita bawa dari pengajian ini. Di dalam surat tadi, ayat tadi yang ujungnya wa kafa billahi hasiba, Allah menyatakan alladzina yuballighuna risalatillah. Untuk itu, karena Allah itu yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui yang nyata, dan dia menghitung dengan hitungan yang sangat teliti, dan dia perkasa untuk menghukum orang yang berdosa sekecil apapun dosanya, dan dia maha bijaksana membalas sekecil apapun perbuatan baik kita ketika ikhlas kepada Allah. Maka Allah langsung di situ memberikan arahan agar kita melakukan amal yang terbaik. Apa itu amal yang terbaik? Alladzina yuballighuna risalatillah. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang menyampaikan risalah Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita, dan seterusnya sampai kita bisa berdakwah kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Mengajak ngaji, menginformasikan ada pengajian. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam surah, ini sebagai penutupnya, surah Fusilat ya, surat ke-41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Maksudnya di sini tidak ada suatu ucapan yang lebih baik daripada ucapan mengajak orang untuk taat kepada Allah. Di mana dengan ucapan itu wa amila sholihan, kita akan mampu melakukan amal-amal soleh. Jadi ada orang yang ingin beramal soleh itu gagal maning. Ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi gagal maning. Broken home. Ingin rumah tangganya nggak pernah bertengkar, tapi gagal maning. Bertengkar lagi. Ingin membangun bisnis usaha yang cukup, tapi hutang lagi. Modal habis. Modalnya hutang lagi. Dan seterusnya. Oh, ternyata Allah menyatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Baru yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Oh, ternyata untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus dimulai dari lisan kita. Menjadi lisan yang jujur, menjadi lisan yang baik. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang jujur. Baru kita bisa melakukan yuslih lakum a'malakum. Dan ucapan yang baik antara lain tadi ngajak ngaji, ngajak sholat, memberitahu, menginformasikan. Oh, besok ada pengajian. Dari hal yang sederhana.
Setelah itu baru Allah akan perbagus amalan-amalan kita, perbaiki kondisi rumah tangga kita, perbaiki ekonomi kita, perbaiki kesehatan kita. Gara-gara ngajak ngaji kok jadi sembuh, jangan aneh. Karena Allah menghendaki. Apa hubungannya ngajak ngaji dengan kesembuhan penyakit? Berobat kemana-mana nggak sembuh, begitu menginformasikan pengajian kok sembuh. Oh, ternyata Allah akan memperbaiki segala kondisi ketika kita memperbaiki lisan kita, memperbaiki ucapan kita. Dan salah satu yang dimaksud ucapan itu adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Asr, surat yang ke-103, Allah menyatakan dengan beriringnya waktu seluruh manusia rugi dan celaka, kecuali orang yang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat-nasihati. Menasihati lebih gampang daripada mengamalkan. Tetapi orang yang kita nasihati, dia akan gampang mengamalkan setelah dinasihati oleh orang lain. Ini rahasia. Ini belum banyak dipahami orang. Allah menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ketika kita mencoba belajar sendiri nggak bisa. Ketika orang ngasih tahu, dia bisa. Dikatakan bahwa untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus saling memaafkan. Kuncinya harus saling mengaku salah. Sudah dipelajari. Tetapi ketika terjadi pertengkaran, bukannya saling memaafkan, saling mengaku salah, tapi ngotot aku yang benar, kamu yang salah. Oh, ini sampai kiamat gak akan bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang lain ngasih tahu, caranya kamu harus ngaku salah. Kenapa? Karena tidak ada satu pertengkaran pun kecuali dua-duanya punya saham salah. Gak ada suami bertengkar dengan istrinya, yang salah istri doang gak ada. Kalau pertengkaran terjadi berarti ada saham salah dari suami, ada saham salah dari istri. Cuman beda persentasenya saja. Bisa jadi istrinya lebih besar kesalahannya, kita sedikit. Sebab kalau kita nggak ada kesalahan, nggak bakalan bertengkar. Kita akan maafkan dia. Terjadi pertengkaran berarti ada kita ego kita yang gitu, jadi bertengkar. Setelah dikasih tahu, besok lagi saling ngaku salah. Istri ngaku salah, maaf ya mas. Suaminya juga maaf ya dia. Selesai urusan. Tapi kalau suami mengatakan kamu yang salah, istri mengatakan kamu yang salah, enggak selesai sampai kiamat. Ini kunci. Jadi ternyata kita lebih gampang melakukan kebaikan setelah ada nasihat dari orang lain. Tapi kan berarti kita nggak boleh nasihat orang lain dong. Karena kita kan belum bisa menjalankan. Justru itu, kamu nasihati dia, nanti kamu dapat nasihat dari orang lain. Kita bisa melakukan karena nasihat orang lain, dia bisa melakukan karena nasihat orang lain. Nasihatilah, ingatkanlah, karena semuanya peringatan dan nasihat akan bermanfaat untuk orang yang beriman. Kalau kamu beriman, maka kamu akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan setelah mendapatkan nasihat dari orang lain. Maka dikatakan di sini bahwasanya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Enggak ada ucapan yang lebih baik selain ucapan yang dia mengajak orang lain, menasihati orang lain. Ya ada orang sakit kan ya, kita datang, sabar ya. Emang kita udah sabar? Emang kita udah bisa lebih sabar dari yang kita nasihati? Kan tidak. Tapi kita tetap harus menasihati sabarnya. Nanti gantian, ketika kita nggak bisa sabar, ada orang yang menasihati kita. Jadi kita akan bisa sabar setelah mendapatkan nasihat orang lain, dan orang lain akan bisa sabar ketika mendapatkan nasihat dari kita. Itulah rahasia kenapa Allah menyatakan orang semua akan rugi dan celaka kecuali orang yang tawassul lagi, tawassul. Sebagai penutup, tidak ada kalimat yang lebih mulia, yang lebih bagus daripada Al-Quran. Maka ketika lagi banyak masalah, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa. Di samping kita terus mencoba menata lisan ini, agar lisan ini bisa menjadi lebih baik lagi, bisa memproduksi lebih banyak lagi mutiara-mutiara hikmah, dan lebih mengurangi lagi ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Baik ya, mungkin itu ya, mudah-mudahan
kita bisa termasuk orang yang mencukupkan diri dengan perlindungan Allah, insya Allah, ya. Khaufan wa tama'an. Sehingga Allah menyatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak dia mendapatkan kecuali sesuatu yang menyenangkan pandangan, baik pandangan ini maupun pandangan hati. Ainul basyirah, ya, baik di dunia maupun yang akhirat. Demikian, kurang lebih maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau? Ya, boleh silakan.